Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, bantu Alkisah tetap bersiar dan menebarkan kebaikan, dengan mengklik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Pada suatu hari Abdul Wahid bin Zaid radhiyallahu anhu berjalan-jalan di pasar, tiba-tiba ia melihat seorang hamba yang sedang dijual. Hamba tersebut melihat Abdul Wahid dengan mata yang tajam, lalu Abdul Wahid mempunyai keinginan untuk membeli hamba tersebut, untuk bekerja di rumahnya. Hamba ini adalah seorang yang taat dan senantiasa melakukan pekerjaan dengan sangat tekun. Abdul Wahid merasa heran mengenai perangai hamba ini, karena di waktu siang ia bekerja dengan tekun, pada waktu malam hari ia tidak ada di rumah. Walaupun puas dengan pekerjaannya, Abdul Wahid tetap mencarinya, sedangkan pintu rumah selalu tertutup, dan tidak ada tanda-tanda bahwa pintu telah dibuka. Pada waktu pagi, hamba tersebut telah berada kembali di dalam rumah, dan menyerahkan 1 keping uang dirham yang terukir surat Al-Ikhlas di atasnya. Apabila ditanya oleh Abdul Wahid, hamba tersebut menjawab, "Saya akan memberikan kepada Tuan setiap hari 1 keping uang dirham, asalkan Tuan jangan bertanya kemana saya pergi." Abdul Wahid menerimanya dan tidak mencari tahu lagi hal tersebut. Setelah sekian lama perkara tersebut berlalu, pada suatu hari datang seorang teman Abdul Wahid, dan memberitahukan bahwa pekerjaan hambanya, setiap malam adalah menggali kubur orang yang meninggal dunia. Abdul Wahid amat terkejut atas apa yang diberitahukan oleh kawannya, tetapi dia tidak percaya. Abdul Wahid berjanji akan mengamati dan mengungkapkan perkara ini terlebih dahulu. Pada suatu malam sesudah sembahyang Isya, Abdul Wahid mengintai gerak-gerik hambanya tanpa diketahui bahwa dia sedang dibuntuti. Abdul Wahid melihat hambanya menuju ke pintu, hanya dengan menunjukkan jarinya saja pintu tersebut terbuka dengan sendirinya, sambil diperhatikan oleh Abdul Wahid dengan keheranan. Setelah hambanya keluar, pintu tersebut tertutup kembali dengan sendirinya. Abdul Wahid terus membuntuti hambanya sampai ke suatu tempat yang lapang, padang pasir. Hambanya terus mengganti pakaiannya dengan pakaian lain yang terbuat dari kain goni. Lalu hamba tersebut menunaikan sholat hingga terbit fajar. Setelah selesai sholat hamba tersebut menadah tangan ke langit, dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa dengan berkata, "Wahai Tuhanku yang besar, berilah upah kepada hambamu yang kecil." Selesai ia berdoa, jatuhlah sekeping uang dirham dari langit dan diambil oleh hamba tersebut. Abdul Wahid memperhatikan hambanya dengan perasaan heran dan takjub sekali. Oleh karena hari sudah hampir siang, Abdul Wahid mencari air di sekitarnya untuk berwudu dan menunaikan sholat subuh. Selama beliau berdoa dia berjanji akan memerdekakan hambanya karena hamba yang soleh, sepertinya tidak seharusnya menghambakan diri kepada sesama manusia. Selesai berdoa Abdul Wahid mencari hambanya tetapi tidak berjumpa lagi. Dia telah menghilangkan diri dengan begitu cepat sekali. Abdul Wahid mencoba mencari jalan untuk pulang ke rumahnya, tetapi tidak berjumpa dengan hambanya, akan tetapi tempat tersebut asing baginya. Dengan perasaan cemas dan menyesal atas tindakannya, dan dalam keadaan mondar-mandir yang tidak menentu, tiba-tiba tampak bayangan dari jauh orang sedang berkuda menuju ke arah beliau. Dengan perasaan tidak sabar, Abdul Wahid menunggu kedatangan orang tersebut dan setelah sampai ke tempat beliau, orang berkuda tersebut bertanya, "Apakah yang kamu lakukan di tengah-tengah padang pasir ini wahai Abdul Wahid?" Abdul Wahid keheranan dan berkata di dalam hatinya, "Bagaimana orang ini mengetahui nama aku?" Abdul Wahid menceritakan kepada orang berkuda apa yang telah terjadi. Orang berkuda itu berkata lagi, "Janganlah kamu merasa curiga terhadap apa yang terjadi." Abdul Wahid mengangguk-ngangguk saja, mendengar apa yang dikatakan oleh orang berkuda tadi. Orang berkuda berkata lagi, "Tahukah kamu berapa jauh rumah kamu dengan tempat ini?" Jawab Abdul Wahid, "Saya tidak tahu." "Jaraknya adalah 2 tahun perjalanan dengan kuda yang berlari dengan cepat," kata orang berkuda. Abdul Wahid keheranan dengan kata-kata orang berkuda tadi, dan berkata di dalam hati, "Selama aku mengikuti hambaku malam tadi hanya beberapa menit saja perjalanannya kemari." Sebelum orang berkuda tadi pergi, dia berpesan kepada Abdul Wahid supaya menunggu di sini,
Dan jangan kemana-mana, nanti malam hambamu akan datang dan kamu bisa mengikutinya pulang nanti. Abdul Wahid menunggu saja di situ, seperti yang dipesan oleh orang berkuda tadi. Selama menunggu Abdul Wahid sudah beberapa kali tertidur dan terjaga, karena keletihan dan kehausan. Ketika Abdul Wahid tersadar dari tidurnya, dia mendapati makanan dan minuman telah terhidang di sisinya, dan hambanya juga berada di situ. Hambanya mempersilahkan Abdul Wahid makan makanan yang telah terhidang. Tanpa berkata apa-apa Abdul Wahid makan dengan lahapnya, karena sangat lapar dan haus. Hambanya berkata kepada Abdul Wahid, "Janganlah Tuan mengulangi lagi perbuatan ini, dan tunggulah di sini hingga saya selesai sholat." Hambanya terus mengerjakan sholat hingga terbit fajar. Setelah selesai sembahyang, hambanya berdoa seperti malam sebelumnya. Tiba-tiba jatuh sekeping dirham dari langit, dan diberikan kepada Abdul Wahid, dan ia pun mengambilnya 1 dirham lagi dari sakunya seraya berkata, "Ini uang dirham untuk malam tadi." Setelah selesai hambanya memimpin Abdul Wahid, dan berjalan dengan cepat dan tidak sampai beberapa saat mereka telah tiba di depan rumah Abdul Wahid. Hambanya bertanya kepada Abdul Wahid, "Betulkah Tuan akan memerdekakan saya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Jawab Abdul Wahid, "Benar." Lalu hambanya menunjukkan batu pengganjal pintu dan menyatakan bahwa ini adalah uang tebusannya. Abdul Wahid merasa heran bagaimana batu yang telah lama berada di situ dijadikan uang tebusan. Lalu Abdul Wahid mengambil batu tersebut dan dengan seketika batu tersebut berubah menjadi sebongkah emas. Abdul Wahid keheranan atas keajaiban yang terjadi, yang dilihatnya sebelum ini dan pada hari ini. Pada waktu siangnya, Abdul Wahid pergi ke rumah kawannya, yang menuduh hambanya menggali kubur, dan menceritakan kepadanya apa yang sebenarnya terjadi. Sementara di rumahnya terjadi kericuhan, di mana anak perempuan Abdul Wahid memaki hambanya, karena menyangka selama 2 malam ayahnya tidak pulang ke rumah, dan menuduh hambanya membunuh ayahnya, karena mengawasi perbuatan jahatnya menggali kubur orang. Anak perempuan Abdul Wahid dengan perasaan marah telah mengambil sebongkah batu, dan melemparkannya ke arah hamba tersebut, lalu terkena pada matanya dan menyebabkan mata hambanya keluar dan dia jatuh pingsan. Setelah Abdul Wahid kembali ke rumahnya untuk melawat, kawannya dalam keadaan kalang kabut karena telah terjadi sesuatu, di mana orang-orang yang berada di situ telah memberitahukan kepadanya apa yang telah terjadi. Dengan perasaan marah Abdul Wahid mengambil pedang, lalu memotong tangan anaknya hingga putus. Abdul Wahid merasa kesal atas tuduhan yang dibuat oleh anaknya, sedangkan mereka tidak mengetahui kejadian sebenarnya. Setelah hambanya sadar dari pingsan, hambanya bangkit serta mengambil mata yang terjatuh, lalu dimasukkan kembali ke tempat asalnya, sambil berdoa kepada Allah supaya memulihkan kembali penglihatannya. Setelah berdoa, matanya kembali sembuh seperti sedia kala, dan hambanya pergi mengambil tangan anak Abdul Wahid yang putus, lalu menyambungnya kembali sambil membaca sesuatu. Tidak lama kemudian, tangan anak Abdul Wahid kembali pulih seperti sedia kala. Hambanya terus meminta diri untuk pergi dari situ. Orang-orang pada keheranan melihat keajaiban yang telah terjadi. Begitu besarnya derajat orang yang taat dan patuh kepada perintah Allah dan dia telah memperoleh derajat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menonton video ini. Dukung terus Alkisah agar lebih baik dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Semoga bermanfaat, amin.